warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIP. Perkenalkan saya Lintang Radeni, mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2024 di UINHAS Jember. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Hari ini Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 akan melaksanakan video UKIN UKM PPG di kelas 7I SMP Negeri 1 Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur pada materi sholat dan dzikir dalam kehidupan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat semuanya ya? Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Silakan duduknya diluruskan terlebih dahulu karena sebentar lagi kita akan berdoa. Yang memimpin doanya ketahuan siapa namanya? Ibu. Silakan coba maju ke depan. Silakan disiapkan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Lanjutkan membaca Asmaul Husna. Yang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya Ibu akan absen dulu. Afika, Ahmad Muhaimin, masuk semua ya. Nah, adakah yang masih ingat materi pada minggu sebelumnya? Kita belajar tentang apa? Alif Lam Qomariyah dan Alif Lam. Ya, bagus sekali. Kemudian adakah yang bisa memberikan contoh bacaan Alif Lam Qomariyah? Ya, silakan Robi. Alhamdulillah. Contoh dari Al-Qomariyah. Kita berikan aplaus dulu ya. Adakah di antara kalian yang bisa memberikan contoh dari bacaan As-Samsiyah? Ya, silakan Ina. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, bagus. Kita berikan aplaus dulu ya. Terima kasih anak-anak, kalian sudah ingat pada materi minggu sebelumnya. Nah, ini silakan kalian bukunya dikeluarkan. Kita akan belajar tentang sholat dan dzikir dalam kehidupan ya anak-anak ya. Minggu lalu Ibu kan menanyakan beberapa. Tapi sebelum masuk ke itu, Ibu akan bertanya dulu. Hukum melaksanakan sholat 5 waktu itu apa? Wajib. Sehari semalam ada berapa kali? 5. Coba disebutkan apa saja? Yang bagus ada 5 ya. Kemudian apakah kalian sudah melaksanakan sholat di rumah secara istiqomah? Ya. Kemudian apakah ada keterkaitan antara sholat dengan perbuatan keji dan mungkar? Ada. Kira-kira kaitannya apa, Nan? Kaitannya? Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Contohnya seperti apa, Mas? Silakan hari ini perhatikan di depan ya. Kita akan belajar tentang sholat dan dzikir dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna sholat dan dzikir. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan dzikir dalam perbuatan keji dan mungkar.
Kemudian yang ketiga, berkolaborasi dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah terkait penerapan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya, silakan perhatikan gambar di depan. Di sini ada dua rentetan gambar anak-anak. Perhatikan ya. Pada gambar satu ini, kira-kira ini kenapa? Stres. Kemudian putus. Dikarenakan apa ini stresnya? Tingkah patah hati. Kemudian apa yang dilakukan setelah itu? Mabuk. Ya. Kemudian teler. Setelah teler apa yang terjadi? Tabrak mobil. Alhamdulillah ya. Nah, itu dari gambar yang pertama. Kemudian dari gambar yang kedua, ini gambarnya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kenapa ini dengan perempuan patah hati? Putus. Kemudian menangis. Apakah perempuan ketika putus patah cinta, putus hati atau apa ya, cintanya ditolak misalkan, selalu menangis? Iya. Oh iya. Kemudian setelah itu apa yang dia lakukan? Sholat. Kemudian setelah sholat, dia istiqomah dalam melaksanakan apa? Sholatnya ya. Jadi dia bisa beraktivitas kembali. Nah, anak-anak, dari gambar ini apa sih pelajaran yang dapat kamu petik? Dari gambar 1, gambar 2. Ada yang bisa menyimpulkan dari gambar 1 mungkin? Muhaimin. Jika patah hati, jangan minum minuman khamar agar tidak menjadi hal-hal yang tidak diinginkanmu. Kita berikan aplaus dulu untuk temannya. Dari gambar 2, adakah yang bisa menyimpulkan anak-anak gambar ini? Ya, silakan Nabila. Jika kita ada masalah, jangan melampiaskannya kepada minuman keras, tapi dengan curhat kepada Allah dan istiqomah. Ya. Oke, anak-anak, kita berikan aplaus dulu pada teman-temannya ya. Baiklah Nana, setelah kalian memperhatikan video tadi, kira-kira apa yang dimaksud dengan sholat? Ya Bu. Ya, silakan Farhan. Adalah dari perbuatan yang diawali dengan takbir dan salam. Ya, sholat adalah perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Untuk selanjutnya, adakah yang bisa memberikan definisi tentang zikir? Ya, silakan Indi. Bacaan yang dibaca setelah sholat seperti alhamdulillah dan istighfar. Bacaan yang dibaca setelah sholat seperti alhamdulillah dan istighfar. Bagus sekali ya, kita berikan tepuk tangan dulu anak-anak. Selanjutnya, yang termasuk dari adab sholat dan zikir itu apa anak-anak? Menghadap kiblat, bagus. Kemudian apa lagi? Menutup aurat. Kemudian apa lagi? Pakaian harus suci. Terus kemudian ibu mau tanya, menutup aurat. Kalau auratnya laki-laki dari mana sampai mana? Dari pusat sampai lutut, bagus. Kemudian untuk auratnya perempuan dari mana sampai mana? Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian tangannya, bagus sekali anak-anak. Kita speaking dulu ya. Tepuk semangat. Sekali lagi sepertinya ada yang masih belum ikut. Tepuk semangat. Selanjutnya ibu punya
Video kalian perhatikan lagi di depan video yang ibu tampilkan ini ya. Siapa tahu bisa membuka hati dan perasaannya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini lagi udah gak ada. Kemana dia? Kita harus berburu selesai nih. Astagfirullah, begitu aja. Ada apaan sih? Makanannya, kamu tuh sholat tapi justru celaka loh. Bisa dimurkai Allah dan Rasulullah. Loh kok bisa? Sholat kan baik. Iya baik, tapi praktiknya juga harus benar dong. Maksudnya, Allah telah berfirman, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lalai dari sholat, ya, termasuk lalai dalam sholat adalah ketika sholat hati dan pikirannya jauh dari mengingat Allah, dan dia sengaja sholat hanya untuk mendapat penilaian orang lain. Dari siapa? Menilailah celaka. Astagfirullah, tidak benar. Jadi mulai sekarang sholat jangan dibuat pencitraan ya. Iya ya. Terus apa lagi yang dibenci oleh Allah dalam sholat? Pertama, jangan membantu seperti burung atau ayam. Maksudnya, ketika sholat kita harus tumaklina, tidak boleh tergesa-gesa. Kalau tidak tumaklina, seperti sujud kalau duduk kemudian sujud lagi, maka taubatnya seperti burung atau ayam yang sedang mengatur. Kedua, jangan sujud seperti anjing sedang malas. Apalagi itu, saat sujud kita harus mengangkat kedua lengan dan menempelkan telapak tangan ke lantai. Jangan menghamparkan kedua lengan ke lantai seperti anjing yang sedang bermalas-malasan. Ketiga, jangan memulai seperti musang. Seperti musang, ya, saat sholat kita sedang berhadapan dengan kita harus fokus dan khusyuk. Jangan sampai memulai kesana kemari seperti seekor musang mencari mangsa. Keempat, jangan duduk kita seperti binatang buas. Duduk kita, yups. Jadi saat duduk di antara dua sujud, ada yang namanya duduk iftirash. Nah, selain duduk iftirash, duduk di antara dua sujud juga boleh menggunakan duduk kita, yakni dengan menegakkan kedua kaki, kemudian duduk di atas tumit kaki, serta jari-jarinya menghadap kiblat. Jangan duduk kita dengan menghamparkan kaki kanan dan kiri, kemudian pantat duduk di atas lantai. Ini adalah duduk ikan binatang buas. Dan kelima, jangan menyerupai ekor kuda. Gimana? Saat kita mengakhiri sholat dengan salam, kita seharusnya menoleh ke kanan dan ke kiri. Jangan menggunakan isyarat dengan menggerakkan atau membuka tangan ke kanan dan ke kiri, seolah-olah seperti ekor kuda yang tidak tenang. Subhanallah, ternyata begitu. Jadi mulai sekarang, perbaiki niat dan cara sholatnya, agar pahalanya sempurna dan tidak dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Siap-siap, aku akan berusaha semaksimal mungkin. Nah, gitu dong, cakap. Perbaiki sholatmu. Niscaya Allah akan memperbaiki dunia dan akhiratmu. Sudah ya anak, kalian sudah melihat video tadi kan? Nah, setelah kalian melihat video tadi, apa yang kalian tangkap dari video itu? Jangan main-main dalam sholat, betul. Apalagi kemudian tidak boleh tergesa-gesa ketika sholat. Kemudian apa lagi? Tidak boleh duduk ikam, ya. Kemudian apa lagi? Bahwasanya ketika sujud tidak boleh seperti anjing, ya anak-anak ya. Jadi silakan kalian ingat ketika sholat bahwasanya tidak boleh tergesa-gesa dan niatkan sholat itu kepada Allah. Selanjutnya Nana adalah pembagian kelompok. Nomor 1 itu adalah Datan, kemudian Anissa, Haira, Dinda, dan Rizky, Rehan, Syafiq, dan Nanda. Jadi satu kelas ini karena ada 32 maka itu dibagi menjadi 8 kelompok. Tapi sebelum itu kita harus briefing dulu ya anak-anak ya. Sepertinya sudah ada yang mulai tidak fokus. Kita harus briefing dulu.
ingatlah, takkan pernah ku lelah. Hidupku untukmu ya Allah sepenuh jiwa. Dalam sepi malam ku angkat tanganku, zikir di bibirku, hatiku tenang selalu. Menghitung nikmatmu yang tiada terbatas, syawat dan zikirku menjaga dari segala gelisah. Syawatku, zikirku, biarkan aku padamu. Kita sudah melakukan ice breaking, kemudian selanjutnya kembali pada LKPD kelompok. Karena kalian sudah masuk dalam kelompoknya masing-masing, maka tugasnya yang pertama adalah kalian diskusi anak-anak ya. Apa yang kalian diskusikan? Yang pertama adalah bagaimana sholat mempengaruhi kehidupan sehari-hari seseorang. Kemudian yang kedua, bagaimana sholat dapat membentuk karakter dan disiplin seseorang. Kemudian yang ketiga, diskusikan cara-cara untuk menjaga adab sholat di lingkungan sekolah dan rumah. Dan yang keempat, bagaimana adab-adab ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi satu kelompok diskusi mengenai 4 soal ini. Nah sekarang Ibu akan memberikan LKPD-nya kepada masing-masing kelompok. Ini ya, silakan namanya ditulis, ketua kelompoknya di sini, langsung ditulis saja. Dibaca dulu, jawabannya langsung ditulis di sini. Silakan ditulis. Kelompok 3, silakan ditulis di sini. Kemudian kelompok 4, kelompok 5 ya. Kelompok 5 silakan ditulis Mas. Kelompok 6. Kemudian kelompok 7. Ya. Silakan ditulis di sini, kalian diskusikan. Nah, sekarang bisa diskusi, silakan dibahas semuanya. Jika ada hal yang tidak bisa dimengerti atau sulit, bisa kalian tanyakan pada Ibu langsung. Misal nomor 1, nomor 2, nomor 3, ataupun nomor 4. Silakan kalian diskusi, bisa membuka buku PAI-nya, buku paket atau LKS, dan boleh dari berbagai sumber yang ada. Silakan bisa dibuka, kemudian dijawab bersama. Ya, namanya ditulis dulu. Namanya ditulis, silakan ada buka buku PAI-nya, baru bisa dicari jawabannya. Anak-anak perhatikan, yang akan Ibu nilai itu ada 3 ya. Yang pertama adalah observasi, yang kedua itu penilaian diskusi, dan yang ketiga adalah presentasi hasil diskusi. Jadi kalian selama diskusi Ibu juga akan nilai, kemudian ketika presentasi juga akan Ibu nilai. Ada 3 penilaian yang akan Ibu ambil pada saat setelah kalian diskusi ini. Silakan diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Ini pilih ya jawabannya ya. Anak-anak, saya mau 3 presentasi. Ini ya. Diskusikan cara untuk menjaga adab sholat di lingkungan sekolah dan ini kalian tulis. Misalkan adabnya di rumah dulu, kemudian setelah itu di sekolah. Nah, ini bisa dimulai dari nomor 1 dulu dituliskan bagaimana sholat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Saya selanjutnya ada kesulitan. Ini sudah ditulis namanya. Ya. Kemudian kalian satu, 2, 3, 4 lagi. Silakan kalian bisa tidak ada di bagaimana sholat dapat membentuk karakter orang yang rajin sholat boleh disiplin ya, karena kalau sudah masuk kita bisa menjawab dari nomor 1 dulu, kemudian ada kesulitan. Ada kesulitan. Sebenarnya ini Mbak. Ini punya dari harga masih
Ya, semuanya terus dulu. Udah. Ada yang adakah yang kesulitan? Mas, ada yang mengalami kesulitan? Ada. Lanjut diskusinya ya. Karena waktunya sudah habis, sekarang waktunya presentasi ke depan. Silakan siapa yang akan presentasi di depan kelas? Kelompok berapa? Kelompok 1, Ustaz. Maju dulu ya, kelompok 1 ya. Silakan di sini Mas, maju Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil diskusi kami. Ya. Ini langsung dibaca hasil diskusinya kan. Sholat memiliki dampak diantaranya perdamaian jiwa, disiplin, sekaligus spiritual, moral, dan etik. Sholat dapat membentuk karakter kedisiplinan, diantaranya keteraturan waktu, Agak dikeraskan suaranya. nilai-nilai moral, konsentrasi, dan fokus. Cara menjaga anak-anak di lingkungan sekolah dengan edukasi teman sekolah, menyiapkan ruang khusus seperti masker dan bahan sekolah, menjaga kebersihan dan saling mengingatkan. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu pada teman-teman. Selanjutnya silakan yang mau bertanya pada kelompok 1. Sebentar. Adakah yang mau bertanya pada kelompok 1? Tidak ada. Oke. Silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya kelompok berapa yang akan presentasi ke depan? Ya, silakan. Kelompok berapa, Mbak? Kelompok 6. Silakan Amel maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad dari perwakilan kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi. Nomor 1, kedamaian jiwa, disiplin, panasis spiritual, moral, dan etika, komunitas, dan etika diri. Nomor 2, keteraturan waktu, komitmen, dan tanggung jawab. Nomor 3, di lingkungan sekolah, menjaga kebersihan, mengatur jadwal sholat, saling mengingatkan. Di lingkungan rumah, teladan dari keluarga, mengadakan diskusi keluarga, mendalam kebiasaan diri. Nomor 4, kedisiplinan waktu, kesopanan dan penghormatan, khusyuk, rasa syukur, dan saling mengingatkan. Tidak, itu. Ya, silakan yang lain. Ada yang mau menanggapi dari apa hasil diskusi temannya ini? Ada? Tidak ada. Kita berikan aplaus dulu ya pada kelompok aktivis. Selanjutnya, kelompok berapa yang akan presentasi ke depan? Kelompok berapa? Ini kelompok 1 ya? Kelompok 7, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Salat memiliki dampak diantaranya perdamaian jiwa, disiplin, koneksi, spiritual, moral, dan etik. 2. Salat dapat membentuk karakter kedisiplinan, diantaranya keteraturan waktu, ketersediaan, dan moral, konsentrasi, dan waktu. Cara menjaga adab salat di lingkungan sekolah dengan 1. Edukasi remaja kelas, 2. Menyiapkan ruang khusus, 3. Mengatur jadwal sholat, 4. Menjaga kebersihan, 5. Saling mengingatkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya mungkin di antara kalian ada yang mau menanggapi dari apa yang sudah didiskusikan oleh temannya. Ya, silakan Amel. Bagaimana cara dapat membentuk karakter dan kedisiplinan? Terima kasih telah menjawab. Saya akan mencoba menjawabnya. Keteraturan waktu, ketekunan, nilai-nilai moral, konsentrasi, dan fokus. Ya, itu. Dari
pertanyaan tadi, ini jawabannya bagaimana, Mbak? Sudah, terima kasih. Selanjutnya kelompok lain. Saya Bu, Ya, silakan Ibra. Apa yang mau ditanyakan? bagaimana adab sholat di lingkungan sekolah? Adab di lingkungan sekolah. Ya, silakan. Kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 7. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Saya akan coba menjawabnya. 1. Edukasi tempat sekelas. 2. Menyiapkan ruang khusus. 3. Mengatur jadwal sholat. 4. Menjaga kebersihan. 5. Saling mengingatkan. Ya, itu jawabannya. Bagaimana, Ibra? Betul Bu. Ya, kita berikan aplaus dulu ya pada pilihan dari Ya, terima kasih anak-anak. Baiklah, untuk selanjutnya dari apa yang Ibu sampaikan tadi, adakah yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang kamu pelajari? Ya, silakan Rehan. Sholat adalah perbuatan yang diawali oleh takbir dan diakhiri oleh salam. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Zikir adalah bacaan yang dibaca setelah sholat, seperti istighfar dan alhamdulillah. Ya, sholat sudah, kemudian zikir sudah. Silakan, ada yang mau menyimpulkan lagi? Saya Bu, Ya, silakan. yang termasuk adab sholat adalah 1. Menghadap kiblat. 2. Menutup aurat. 3. Pakaian bersih dari tipu najis. Ya, terima kasih. Bahwasanya sholat itu adalah perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya. Kemudian zikir itu adalah bacaan yang dibaca setelah sholat. Bisa berupa istighfar, hamdalah, nah itu. Kemudian adab-adab sholat diantaranya yang pertama adalah ketika sholat harus menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, pakaian dan tempat sholat harus suci dari najis. Kemudian ketika sholat kita harus menutup aurat, dan auratnya laki-laki dan perempuan itu berbeda. Auratnya dari perempuan itu dari mana sampai mana? Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian auratnya laki-laki dari pusar sampai itu ya anak ya. Selanjutnya kita refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini untuk pendidikan agama Islam? Apakah ada kesulitan? Tidak. Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Apakah kalian mengerti dengan apa yang Ibu sampaikan tadi? Terima kasih anak-anak ya. Untuk selanjutnya minggu depan kita akan praktek sholat. Kalian siapkan mukenanya bagi yang perempuan dan bagi laki-laki membawa kopiah dan sarung. Untuk selanjutnya silakan kita dipimpin berdoa di depan. Setelah itu silakan kalian dirapikan bukunya, dimasukkan ke dalam tasnya sebagai ketua kelas maju ke depan untuk bersiap-siap membaca doa. Silakan ketua kelasnya maju. Ya, silakan bukunya dimasukkan terlebih dahulu. Semuanya dimasukkan ya. Ini dimasukkan bukunya Mas Fajar. Ya, silakan duduknya dirapikan, diluruskan semuanya, karena kita akan berdoa. Siap berdiri. Ya, silakan. Sebelum ulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Kita dengan menyanyikan marching saji. 1, 2, 3. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat belajar ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar dan berdoa agar minggu depan apa yang kita akan kerjakan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kita harapkan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.